Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun kalian berada, mari kita buka perbincangan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga kita haturkan salat serta salam kita kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bentuk pembiasaan dari diri kita, hendaklah kita kita awali setiap agenda yang kita lakukan dengan sama-sama meniatkannya niat lillahi ta'ala, minimal dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang mengenai iman. Nah, hari ini alhamdulillah juga kita berkesempatan untuk berbicara dengan seseorang. Nama beliau Kanda Syariful Afif. Ya, kuliahnya di Surabaya saat ini, mengambil jurusan Al-Quran dan Tafsir. Ya, bagaimana kabarnya Kanda Syariful Afif? Baik, alhamdulillah kabar baik. Kanda Zaki. Alhamdulillah. Kanda Zaki sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Nah, di prolog tadi sudah kami sertakan tentang kondisi umat saat ini. Nah, mulai dari kondisi ekonomi, kondisi sosial, bahkan politik, yang seolah-olah dari sudut pandang pers, sudut pandang kita sebagai yang mengamati, itu ada masalah, ada hal yang sepertinya perlu diselesaikan. Nah, bagaimana tanggapan Kanda Syariful Afif mengenai fenomena yang terjadi saat ini? Baik, sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Kanda Zaki, dan itu adalah fakta yang sangat sulit untuk kita pungkirin ya Kanda Zaki. Dimana kita itu ya begitulah keadaannya. Kita memang banyak mungkin secara kuantitas, kan tetapi kok sulit bersaing gitu. Seperti Islam itu tidak ada nilai tawarnya di dunia gitu. Nah, itu. Di Indonesia bahkan di dunia. Akan tetapi Kanda Zaki, sebelum kita berbicara pada hal-hal yang skalanya makro seperti tadi ya, skalanya besar, maka alangkah baiknya jika kita melihat pada hal yang sifatnya kecil dulu Kanda Zaki. Karena kan dari hal-hal kecil itu nanti akan terbentuk sesuatu yang besar. Apa tuh contohnya? Sebagai contoh misalnya kita umat Islam saat ini ya, misalnya yang pada kehidupan praktek sehari-hari aja, kita masih lumrah menjumpai praktek-praktek kayak gibah ya, maling, kemudian fitnah, nah itu tuh, dan lain sebagainya itulah. Apalagi di kalangan pemuda ya, suka banget gibah. Dalam tanda kutip cewek. Ya, kalau yang skala mikro seperti ini saja belum bisa kita tangani, bagaimana kemudian kita mau berbicara pada hal-hal skala makro? Oke. Nah, mengenai hal-hal yang berskala mikro itu tadi, seperti maling tadi kan yang disebutkan, kemudian fitnah, praktik gibah dan lain-lain, itu alasan-alasannya kenapa kok itu masih terjadi pada umat ini? Ya, kalau ditanya alasan kenapa kok masih ada saja perbuatan seperti itu, ya tanya aja ke mereka pelakunya. Cuman kan untuk kita bicara secara umum ya, misal maling, ya beragam alasannya. Salah satunya misalnya ada kesempitan ekonomi, sehingga mereka terdorong tuh untuk melakukan perbuatan maling itu tadi. Karena itu kebutuhan gitu ya, walaupun dengan cara yang salah itu tadi. Atau fitnah misalnya karena dia iri kah, dengki kah dengan seseorang, maka dia lancarkan fitnah untuk menjatuhkan yang bersangkutan misalnya. Bahaya. Dan seterusnya dan seterusnya. Terkait dengan perkara ini, kalau misalnya kita berkaca pada cerita sejarah atau hikayat-hikayat di masa lalu, kita bisa berkaca pada cerita apa?
Sebetulnya kalau kita mau melihat pelajaran bagaimana suatu perubahan besar terjadi ya dalam satu masyarakat, simple saja kita bisa melihat keadaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum dan sesudah Islam. Oh. Nah, bagaimana kita bisa menjumpai ya dalam buku-buku sejarah, dalam catatan-catatan sejarah, masyarakat Arab jahiliyah itu terkenal dengan Bejat. apa ya, bejat, biadab lah gitu Oh kan. iya. Senggol dikit bacok. Gitu. Nah itu bahaya. Zina di sih. mana-mana, mabuk sudah jadi budaya. Sehari nggak mabuk itu kurang gitu rasanya. Lalu pasca Islam apa yang terjadi? Kita bisa melihat ya bagaimana perubahan besar terjadi di masyarakat Arab jahiliyah sebelum dan sesudah datangnya Islam. Sesudah Nabi Muhammad menyampaikan risalah Sallallahu alaihi dakwah wasallam. Islamnya di masyarakat itu, maka kita bisa jumpai itu orang yang awalnya sangat keras gitu, kemudian menjadi sangat lembut. Yang asalnya perempuan itu diperlakukan sebagaimana barang ya, karena masya Allah sekali adat perkawinan pada masa jahiliyah Iya. itu sangat biadab lah sama orang. Wanita itu sudah seperti barang aja lagi. Iya, udah mau Lempar sana. dilelang ya. Iya. Banyak yang punya. Wah, parah sih, parah. Oke. Maka sesudah datangnya Islam, kita punya syariat pernikahan. Nah, ini mengatur kemudian batasan beristri berapa, kemudian cara memperlakukan istri seperti apa, ada kewajiban nafkah. Nah, itu muncullah Islam sebagai solusi bagi kebiadaban. Kalau istilah yang saya kenal sih, Islam itu karena Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka prosesi yang disebut, yang kisah kita sebut terkait dengan Islam adalah ta'dib, mendidik orang untuk jadi orang yang beradab. Iya, benar sekali. Peradaban, adab. Nah itu kunci itu. Kalau rekan-rekan ternyata penggiat peradaban, maka nih perlu dikaji nih tentang ta'dib, tentang bagaimana Islam kemudian merubah suatu bangsa menjadi bangsa yang berdikari, menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang punya pengaruh. Nah, kalau misalkan kita bicara konteks masa lalu kan tadi sejarahnya bilang kalau Islam pra-Islam itu jahiliyahnya minta ampun. Bahkan daerah Arab itu saking jahiliyahnya, dari Romawi dan Persia tidak tertarik dengan area Arab. Selain dari pengaruh faktor geografisnya. Nah betul. Maka dari itu Islam kemudian lahir, diutuslah Rasulullah SAW, dan apalagi kita lihat dari hijrahnya Rasulullah di Madinah, proyeksi dakwah itu luar biasa besarnya. Nah, setelah kita berkaca ke situ tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Baik, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Cuman kalau kita melihat ya dari fase atau tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW, itu umumnya para sejarawan membaginya menjadi dua fase. Yang pertama itu fase Mekah, kemudian fase Madinah. Di fase Mekah itu yang menjadi fokus utama pembenahan Nabi adalah permasalahan-permasalahan seputar tauhid, iman, membangkitkan kesadaran, gitu. Kemudian cara pandang, perkara-perkara pokok. ya perkara-perkara pokok. Baru kemudian ketika fase dakwah Madinah baru fokus pada amalan-amalan gitu, apa yang harusnya dilakukan, apa yang harusnya ditinggalkan. Iya. Nah, dari sedikit gambaran ini kita bisa sedikit proyeksikan gitu ya. Kalau kita ingin melakukan perubahan, maka yang pertama kali perlu kita lakukan adalah membenahi pola pikir dan kesadaran kita. If we want to change ourselves, first we must change our mindset. Ya? Yang pertama harus kita set ulang itu adalah kesadaran kita dan pola pikir kita. Kemudian apa ketika sudah sadar? Ketika kita sudah sadar ya, kalau yang kita lakukan ini salah atau kurang tepat, selanjutnya adalah kita membangun komitmen. Bagaimana kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk terus-menerus jadi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Betul. Sesudah kita membangun komitmen, ya udah direncanakan aja lagi.
langkahnya mau seperti apa supaya terukur gitu ya. Buat strategi-strategi ya. Iya. Ya, kita bikin anak tangga kita biar kita bisa ke langit. Aduh. Sip. Nah, itu bisa dikatakan sebagai solusi skala general umum. Nah, Secara umum. misal kita ambil satu contoh saja. Apa nih yang enak? Apa ya yang banyak? Gibah aja kali ya. Oh, boleh deh, boleh. Nah, kalau gibah solusinya gimana tuh terkait dengan hal-hal yang tadi disebutkan? Yang pertama tadi kan langkahnya adalah membangun kesadaran. Iya, betul. Dan kalau kita ingin membangun kesadaran, minimal kita harus punya ilmu gitu. Nah, Kita punya iya. ilmu bahwa yang kita lakukan itu salah. Nah, maka kita pertama harus kita sadari bahwa gibah itu adalah satu perbuatan yang banyak negatifnya gitu. Yang pertama misalnya membuang-buang waktu. Wah, betul sih. Gibah ini agenda yang tidak terjadwal, yang merusak tatanan aktivitas sehari-hari yang harusnya kita bisa jadi produktif. Hari ini kita ngerjakan A, ngerjakan B, kerjakan tugas, buat makalah, bikin project. Tahu-taunya muncullah si gibah. Habislah waktu kita. Betul sih, betul. Lezat nggak? Wah, kalau bicara lezat sih enggak sih, soalnya dosa kan. Kalau dosa jangan dibuat lezat lah, ntar ketagihan. Benar-benar. Iya benar, karena katakan Zaki tadi sangat tidak produktif ya kalau waktu kita dipakai buat gibah. Kemudian kita juga tahu ya, kita punya lidah, orang lain pun juga punya lidah. Wah, gitu. betul. Kita mungkin saat ini bisa bicarakan orang lain, tapi orang lain juga bisa bicarakan. Ada timbal balik gitu ya seakan-akan. Makanya kalau kita ingin dihargai, kalau kita ingin harga diri kita terjaga, maka kita juga harus mau menjaga harga diri orang lain. Betul. Wah, itu ibaratnya seperti penjagaan atas diri sendiri, tapi efeknya terhadap orang lain. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah jika kita bisa fokus terhadap menjaga lidah kita masing-masing, maka efek ini terjaga, terlaksana pada setiap individu di masyarakat, pada umat ini. Maka bisa kita bayangkan, betapa indahnya umat ini tanpa ada pergibahan. Akhirnya hilanglah tuh pergesekan sana sini. Terus secara syariat, apa yang membuat gibah dilarang? Sebetulnya ayatnya sangat jelas dan ini sangat populer juga barangkali ya. Ada di surah Al-Hujurat ayat 12 itu. Bunyinya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian itu saling menggibah satu sama lain gitu. Bahkan di ayat itu diumpamakan orang yang menggibah itu sebagaimana dia memakan daging mayat ya, saudaranya sendiri. Wah, astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Jijik sekali itu. Itu untuk menggambarkan betapa ngerinya dosa gibah ini. Karena kawan-kawan ya, ayat surah Al-Hujurat ayat 12 dan 11-12 itu berbicara tentang fondasi-fondasi dalam bermasyarakat di antaranya tuh. Nah, salah satunya adalah jangan menggibah tuh, jangan saling menggibah. Kenapa? Karena dengan kita menggibah orang lain itu otomatis akan mengikis kepercayaan di antara masyarakat gitu, di antara individu-individu yang ada di masyarakat. Wah, efeknya massal itu. Terciptalah distrust dan ini sangat berbahaya untuk segala hubungan ya, hubungan apapun. Betul. Kalau misalnya kita pengen bangun hubungan ekonomi, pengen bisnis, kalau kita udah gibah sana sini, apalagi yang digibah adalah atasan kita, ya susah. Apalagi terkait dengan organisasi, guru juga seperti itu. Bahkan dalam organisasi terkecil, keluarga, kalau udah gibah-gibahan satu sama lain, udah pasang muka dua satu sama lain, itu sudah di ujung tanduk itu. Bentar lagi patah lah istilahnya. Iya, orang Sunda ya. Terus komponen ketiga apa tadi? Strategi ya. Strateginya gimana tuh? Tadi kan sesudah sadar itu tadi ya, dengan mengetahui hal-hal yang tadi itu, kita bangun komitmen aja untuk melakukan satu perubahan yang kemudian kita wujudkan dengan membangun strategi-strategi tertentu supaya keinginan kita itu bisa tercapai gitu loh. Iya. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ini sebagai contoh aja ya, misalnya supaya kita berhenti gibah itu
Yang pertama kita lakukan menghindari sumber atau lingkungan pemicu gibah. Iya sih, iya betul. Atau minimal kalau ada kawan yang mancing-mancing Ah. ya udahlah kita tutup telinga atau kabur aja, atau kalau bisa kita alihkan pembicaraannya Wah. ke pembicaraan yang lebih bernas ya. Nah, tapi susah itu. Iya susah lah. Mengubah pembicaraan, apalagi kalau kita yang pendiam gitu kan, ya mau nggak mau minimal jadi pendengar. Terus strategi selanjutnya apa tuh? Kalau tidak bisa kayak gitu, kita alihkan aja pembicaranya ke pembicaraan biasa gitu. Maksudnya ya pembicaraan yang mubah-mubah, Yang boleh-boleh gitu ya. yang boleh-boleh sekedar bercanda aja misalnya. Tapi jangan masukkan unsur gibah dan yang dilarang lah. Apalagi fitnah. Iya. Iya. Selain itu, cara yang bisa dilakukan adalah mendekatkan diri kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang baik itu biasanya ngomongnya yang baik-baik aja juga. Betul. Atau ke orang-orang yang kita tahu banyak pengetahuannya gitu lah. Karena orang yang banyak pengetahuannya itu jarang gibah. Jadi keingetan sebuah kutipan nih, bahwa kalau misalnya kita mendekat kepada orang saleh itu sama halnya ibaratnya kita mendekat kepada penjual minyak wangi. Nah, Kita walaupun tidak bisa beli minyak wanginya, minimal ketularan wanginya lah. Aroma-aromanya juga enak gitu. Nah, berarti kaidah itu juga yang bisa kita gunakan tadi ya terkait dengan gibah. Ya jangan dekat-dekat pada tukang besi kalau nggak mau kena abu besinya gitu kan. Ya jangan dekat-dekat dengan lingkungan yang memicu kita gibah, teman-teman yang toksik gitu tadi. Kalau kita nggak mau terjebur dalam dosa gibah atau minimal secara duniawi membuang-buang waktu. nah inilah pentingnya lingkungan ya ketika kita ingin mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Contoh saja ketika orang ingin menjadi pemain profesional dalam sepak bola misalnya, Iya. maka dia akan dikumpulkan ke lingkungan seperti SSB. Iya betul. Jadi betul. atau futsal, ada klub futsal, ada penulis, ada klub penulis dan Iya, lain sebagainya. Ini pentingnya lingkungan ya. Bagaimana lingkungan itu berperan sangat signifikan terhadap karakter, kepribadian dan diri seseorang lah. Kalau bahasa hadis itu mah almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana kawannya. Oh iya. Nah itu tuh perlu kita garis bawahi, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agama seseorang itu tergantung dari kawannya. Jadi kita ingat-ingat lagi nih, kita sudah hangout sama siapa aja. Kita cek lagi nih, kalau misalnya teman kita itu masih dalam tergolong toksik, ya sebisa mungkin kita hindari, minimalisir lah ya. Atau kalau misalnya kita adalah berjiwa penggerak, berjiwa perubahan, ya kita yang bikin agenda-agenda itu atau aktivitas-aktivitas itu jadi bermanfaat. Yang jadi komandonya gitu loh. Wah. Para sahabat dulu itu diutus sama Nabi ke beberapa tempat untuk mewarnai itu. Betul. Untuk mewarnai badan-badan dakwahnya. Jadi bukan kabur. Tuh, jangan kabur teman-teman, jangan kabur. Tapi ya kalau misalnya berat atau nggak bisa ya apa boleh buat. Iya sih, harus disesuaikan juga dengan kondisi dan situasi kemampuan yang ada. Sepertinya kita sudah masuk sesi konklusi. Di sini izinkan saya merangkum sedikit tentang apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Di awal kita sudah bicara tentang problematika umat, mulai dari skala makro, contohnya sosial ekonomi, kemiskinan, rasisme, KKN, dan lain-lain. Terus kita mengerucut kembali pada hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu skala mikro, yaitu kemalingan, ghibah, fitnah-fitnah sana-sini. Hal itu ditengarai oleh banyak sekali faktor. Salah satunya adalah manajemen terhadap diri kita pribadi. Kasus ghibah tadi misalnya, yaitu kesalahan kita terhadap manajemen waktu kita, manajemen lisan kita. Berapa solusi yang kami tawarkan? Yang pertama adalah mulai dari kesadaran diri. Kemudian yang kedua membangun komitmen, dan komitmen itu dibuktikan dengan merencanakan dan melakukan strategi-strategi. Oke, next chapter kita insya Allah jika ada jodoh dan waktunya akan mengulas tentang ikhlas, istiqomah, sabar, dan syukur. Dengan Kanda Zaki sebagai pembicaranya.
insya Allah jika ada waktunya. Kami akhiri sampai di sini. Semoga hal ini bermanfaat, semoga bisa diambil pelajaran dan bisa diamalkan tentu saja. Dan kami ingatkan kembali diri kami tentu tak luput dari kesalahan dan dosa. Kami memohon agar bisa dimaklumi dan terlebih-lebih bisa diingatkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, sampai di sini kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.